Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi bahan utama khotbah minggu ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan demikian. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Amin. Tema kita, mata semua orang tertuju pada Yesus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, salam bagi kamu semua. Kitab Injil Lukas, saudara-saudara, dikenal sebagai Injil untuk orang-orang termarginalkan, Injil untuk orang-orang miskin dan terpinggirkan. Ya, sang penulis Injil Lukas memberi tempat bagi orang-orang miskin dalam karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membawa kabar baik, menyampaikan kabar baik Evangelion, Injil, bagi orang-orang miskin secara materi maupun secara rohani. Orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa, orang-orang yang tidak memiliki andalan, orang-orang yang dipandang tak berguna bagi sesamanya. Yesus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sedih karena dosanya, mereka yang dicap najis oleh lingkungannya. Kepada orang-orang semacam inilah, saudara-saudara, Tuhan Yesus menyampaikan kabar sukacita, Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik, dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus telah memulihkan keadaan mereka. Mereka merasakan bahwa kehadiran Tuhan Yesus membuka ruang penerimaan bagi mereka. Sehingga bersama dengan Tuhan Yesus, mereka merasakan makna sesungguhnya menjadi seorang manusia yang bermartabat. Pertemuan mereka dengan Tuhan Yesus membuat mereka seperti orang-orang yang lahir baru, seperti seorang yang sedang sakit oleh penyakit yang mematikan, bertemu dengan seorang dokter spesialis yang dengan telaten menangani mereka sehingga dinyatakan pulih dari penyakit yang mendera kehidupannya. Tidak salah, saudara-saudara, gambaran ini, karena sang penulis sendiri adalah seorang dokter atau seorang tabib. Jadi dalam pandangan sang penulis kitab Injil Lukas, Tuhan Yesus datang sebagai dokter yang hebat,
Ia datang untuk menyembuhkan manusia yang patah hati, memberikan ketenangan bagi mereka yang bermasalah karena dosanya, bahwa Allah memang tidak membenarkan dosa, tetapi Ia sangat menghargai martabat kemanusiaan. Karena itu Ia mengasihi manusia yang berdosa, membawa mereka kepada pertobatan, dan memberi status baru kepada mereka sebagai anak-anak Allah. Narasi kitab Injil Lukas secara utuh menyerukan bahwa keselamatan yang dari Allah dialamatkan bagi setiap mereka yang hidup dalam tekanan, dan Yesus memaklumkan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang di tengah-tengah mereka dengan kehadirannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, popularitas Tuhan Yesus di kalangan masyarakat pada zamannya, khususnya di daerah Galilea, itu dimulai setelah peristiwa pencobaan padang gurun seperti yang dikisahkan dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kemenangan Tuhan Yesus mengalahkan iblis setelah melewati pencobaan yang sangat berat menjadi sebuah berita besar, sesuatu yang sangat bombastis, sehingga dalam kuasa Roh Kudus saat Ia kembali ke Galilea, tersiarlah kabar tentang Dia dan semua orang mencari Dia. Semua orang mau mendengarkan pengajarannya, dan ketika mereka mendengarkan pengajarannya, mereka sangat bersukacita dan memuji Dia. Ingat saudara-saudara, tidak mudah untuk mengalahkan kuasa iblis. Iblis sangat lihai menjebak manusia dengan menggunakan firman. Tidak main-main saudaraku. Iblis itu bukan kaleng-kaleng. Ia juga paham tentang teologi. Ia juga adalah penghafal Alkitab. Itulah sebabnya ia berdebat dengan Tuhan Yesus dengan memakai ayat-ayat Alkitab. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak bisa disamakan dengan Adam dan Hawa yang begitu mudahnya terprovokasi lalu jatuh, dikendalikan oleh jalan pikiran iblis. Tuhan Yesus tetap tegas bahwa hanya satu pribadi yang menjadi alamat penyembahan dari manusia dan segala makhluk, yakni Allah. Ketegasan pada prinsip bahwa Allah tetap Allah, tidak boleh ada yang lain harus dipuji dalam kehidupan selain Dia, membuat iblis menyingkir daripadanya. Nah, tidaklah mengherankan ketika ia kembali ke Nazaret, ke tempat di mana ia dibesarkan, dan saat ia masuk ke rumah ibadat, saat ia masuk ke sinagoge, orang-orang sekampungnya, khususnya para pemimpin agama, pejabat-pejabat dalam rumah ibadat itu, memberi kuasa kepadanya untuk memimpin ibadah. Dan kepadanya diberikan gulungan kitab, dan kitab yang dibuka adalah kitab nubuatan Nabi Yesaya yang berbicara tentang masa di mana Allah akan bertindak memulihkan umatnya. Dan penulis kitab Injil Lukas mencatat semua mata tertuju kepada Dia. Ya, semua mata tertuju kepada Yesus. Mereka menantikan apa makna firman yang dibacakan itu. Mereka berharap ada pesan baru yang mereka dapatkan dari firman yang dibacakan itu. Dan benar saudara-saudara, pesan itu ialah saat firman itu didengar, saat itu juga firman digenapi. Singkatnya, Tuhan Yesus mau tegaskan kepada mereka bahwa kehadirannya di tengah-tengah mereka saat itu juga merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya. Apa yang dinubuatkan oleh Yesaya kini ditepati. Tuhan Yesus datang mewartakan kabar sukacita bahwa Roh Tuhan ada padanya,
Dan dialah yang diurapi, dialah Sang Mesias itu, dialah Kristus itu, dialah pribadi yang dinantikan untuk membebaskan semua orang dari beban penderitaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, persoalannya sekarang ialah respon orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus itu ternyata beragam. Saya sendiri yakin bahwa pasti ada yang mengaminkan apa yang diucapkan Tuhan Yesus. Pasti ada orang yang menyambut dan lalu percaya terhadap perkataan itu. Tetapi tak dapat dipungkiri pula bahwa ternyata lebih banyak orang yang menolaknya, lebih banyak orang yang meragukannya, lebih banyak orang yang tidak percaya pada berita itu. Pertanyaannya, mengapa mereka menolaknya? Ada masalah apa sehingga mereka tidak meyakini statement Tuhan Yesus bahwa dialah yang dimaksudkan oleh sang nabi? Sehingga saat perkataan itu mereka dengarkan, maka saat itu pula nubuatan sang nabi digenapi. Kenapa mereka tidak percaya? Mengapa juga dalam konteks dunia kita sekarang ini masih begitu banyak orang yang tidak menerima Yesus bahwa dialah Tuhan. Bahkan tidak sedikit dari orang Kristen yang masih meragukan keyakinannya tentang Yesus, sehingga begitu mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Mengapa? Mengapa demikian? Persoalannya karena mereka masih memakai standar duniawi dalam memahami makna kemesiasan itu. Karena standar atau tolok ukur yang mereka pakai itu salah, maka akibatnya ialah antusiasme yang semula mengagumi berubah menjadi kebencian. Semangat penyembahan kepada Allah berubah menjadi pemujaan diri sendiri dan menjadikan segala sesuatu yang mendatangkan kesenangan dan pemuasan hawa nafsu menjadi Allah baru yang harus diagung-agungkan. Saya mau mengatakan bahwa sepanjang kita masih memakai logika manusia dalam memahami seperti apa Tuhan itu, maka kita pun akan menjadi bagian dari orang-orang yang menolak kemesiasan Yesus. Ini adalah cara berpikir iblis yang mau merampas kemuliaan Allah untuk kepentingan dan kesenangan dirinya sendiri. Ingatlah saudara-saudara, peristiwa yang masih berlangsung sampai sekarang yang terjadi di LA, California. Bagi saya ini bukan secara kebetulan. Tetapi perhatikan sehari sebelum peristiwa itu, melalui momen Golden Globe Award untuk mengapresiasi orang-orang yang sukses dalam dunia perfilman dan pertelevisian, Master of Ceremony Nikki Glaser melakukan vote kepada siapa orang-orang sukses itu mengalamatkan ucapan syukur dan terima kasihnya. Dan ternyata saudara-saudara, tak ada satupun orang sukses yang mengalamatkan ucapan syukur dan terima kasihnya untuk Tuhan. Tuhan mengumpulkan suara nol. Lalu ini menjadi guyonan bahwa wajar saja Tuhan mengumpulkan suara nol karena tempatnya itu di LA. Sebab LA, Los Angeles, adalah kota yang tidak menyembah Tuhan. Semua peserta tertawa terbahak-bahak. Nama Allah dijadikan guyonan. Nama Allah dipermain-mainkan. Nama Allah dinodai, nama Allah dinistakan. Dia dijadikan olok-olokan. Dan apa akibat setelah itu? Los Angeles menjadi Sodom dan Gomora. Di bumi anguskan oleh api yang tidak ditahu dari mana datangnya. Tetapi bagi saya secara pribadi, itu adalah api Tuhan. Api yang sama yang membakar korban persembahan Nabi Elia di Gunung Karmel yang mendatangkan kebinasaan bagi 450 Nabi Baal. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita jangan coba-coba merampas kemuliaan Tuhan dengan mengalihkan pandangan kita kepadanya, lalu memandang diri kita sendiri sebagai Tuhan saat kita menjadi orang sukses.
Orang yang berhasil dalam banyak hal dengan harta yang melimpah dan dengan nama besar di tengah-tengah masyarakat. Harusnya ketika kita menggapai keberhasilan dan mendapatkan apa yang kita mimpikan, kita tidak berubah sikap iman. Kita tidak mudah menyimpang dari Tuhan. Justru iman kita semakin diteguhkan dengan berkata, kalau bukan Tuhan saya tidak akan seperti ini. Perhatikan saudara-saudara awasan yang diberikan oleh Musa dalam Ulangan pasal 8. Jika segala sesuatu yang ada padamu bertambah banyak, berhati-hatilah. Jangan sampai engkau melupakan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat. Ingat kepada siapa? Ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh semuanya itu. Ayat 17-18 dari Ulangan pasal 8. Bukankah kebenaran firman ini yang terbukti dalam peristiwa Los Angeles, California, saat semua orang merampas kemuliaan Tuhan lalu merasa dirinya hebat? Dalam waktu sekejap, saudara-saudaraku, semua yang mereka miliki menjadi lenyap. Jadi jangan takabur dengan memakai standar dunia menjadi tolok ukur untuk menilai keberadaan Tuhan. Karena itulah saudara-saudara, saya dan semoga saudara-saudara semua meyakini apa yang diucapkan oleh sang pemazmur saat ia berkata, tujukanlah pandanganmu kepada Allah, maka mukamu akan berseri-seri dan engkau tidak akan malu tersipu-sipu. Mazmur 34 ayat 6. Ya, orang-orang yang tetap memandang kepada Tuhan, orang-orang yang menghargai Tuhan, orang-orang yang menghormati Tuhan, orang-orang yang memuliakan Tuhan, orang-orang yang menyatakan bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dan percaya pada firman-Nya, mereka tidak akan pernah dipermalukan. Berkat Tuhan akan dinyatakan kepada mereka, bahkan anak cucu mereka akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita semua. Terpuji namanya. Haleluya. Amin.